Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar Bu? Apa kabar kalian hari ini? Baik Bu. Baik Ibu, sehat. Baik. Hari ini ada yang tidak hadir. Saya lihat semuanya aman ya. Hadir semua kan? Hadir Bu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Ayo Arif. Oh baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Charger HP ini letup dulu ya Bu ya. Oh iya, silahkan Nilu, jangan sampai lobet ya. Ya Bu, sebentar Bu ya. Baik. Saya siapkan dulu untuk link presentasi kalian hari ini. Baik Bu. Apa kalian sudah melihat PowerPoint Ibu? Sudah Bu. Oke, baik. Nah, sekarang kalian bisa masuk ke link untuk absen terlebih dahulu. Baik Bu. Silahkan. Sebenarnya Ibu kan sudah kirim untuk absen harian di WA grup kita ya, di WA grup kelas. Tetapi sekarang Ibu ingetin lagi yang ada di link. Nanti kalian bisa klik langsung bisa diisi untuk daftar hadir hari ini. Silahkan diisi dulu. Iya Bu. Sudah Bu. Sudah pada absen? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik. Saya sudah selesai Bu. Baik, untuk yang lain sudah ya. Jika sudah, kita masuk ke pokok materi. Untuk informasi awal, Ibu informasikan kepada kalian bahwasannya untuk materi hari ini itu masih membahas mengenai kompetensi pengetahuan, di mana yaitu untuk kompetensi pengetahuannya adalah menerapkan penataan, perlengkapan, dan troli. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, kemarin kalian kan sudah Ibu beri materi yaitu mengenai pengertian troli dan juga menentukan jenis dan bagian pada troli. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas yaitu pada akhir pembelajaran ini nanti kalian dapat merinci jenis perlengkapan pada troli dengan benar. Baik, untuk selanjutnya kalian lihat dari slide yang Ibu tampilkan di sini, di mana prepare troli itu merupakan bagian dari departemen housekeeping. Prepare troli yaitu adalah, coba untuk yang kemarin Nilu bisa dijelaskan prepare troli yang kemarin Nilu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya coba menjelaskan. Prepare troli itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang petugas room attendant sebelum melakukan teknik pembersihan atau proses membersihkan kamar yang disebut dengan cleaning guest room. Nah, jadi di sana ada tahapan-tahapan penataan yang harus kita lakukan
untuk segala keperluan baik alat maupun bahan serta linen yang akan kita bawa ke kamar untuk membersihkan kamar tamu. Seperti itu, Ibu. Terima Betul kasih. jawaban Nilu. Nah, pada pokok pembahasan hari ini kita fokus di jenis-jenis perlengkapan pada troli ya. Ibu sampaikan dulu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai supplies, guest amenities, cleaning equipment, formulir, gas linen, dan cleaning material. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk poin yang pertama, jenis perlengkapan yang harus ada pada troli yaitu adalah formulir-formulir yang harus disiapkan oleh room attendant. Yang pertama adalah room boy control sheet, damage report, housekeeping report, lost and found report, dan maintenance report. Nah, pada kesempatan ini, Ibu memberikan satu contoh untuk room attendant control sheet, di mana room boy control sheet ini berisikan seluruh barang-barang yang akan dibawa oleh room attendant ketika akan membersihkan kamar tamu. Untuk selanjutnya, pengertian dari damage report, silahkan untuk AE, damage report bisa dijelaskan berdasarkan dengan Bisa, Bu. pengalaman ketika kamu on the job training kemarin di hotel ya AE. Ibu. Jadi damage report itu formulir yang digunakan untuk mengisi peralatan-peralatan yang rusak, Bu. Betul. Jadi laporan untuk kerusakan-kerusakan ketika akan membersihkan kamar tamu. Selanjutnya, housekeeping report. Silahkan, Arif, jelaskan, Rif. Ya Bu, housekeeping report itu adalah laporan yang berisi status kamar yang dihuni, dan kamar yang akan datang. Formulir ini digunakan oleh room boy attendant. Pinter, Arif. Untuk selanjutnya, Desi, ada Desi? Ya Bu, Oke, Des, coba jelasin Des, lost and found report Des. oke, lost and found report itu adalah formulir yang digunakan untuk barang-barang yang hilang dan barang-barang yang ditemukan ketika room attendant membersihkan kamar. Seperti itu, Bu. Baik, betul. Yang terakhir yaitu formulir maintenance report. Tekan Niluh lagi, dijelaskan Niluh. Iya, baik. Maintenance report itu adalah sebuah formulir yang digunakan. Contoh ini Bu, untuk merequest adanya perbaikan terhadap kerusakan yang ditemukan. Ini biasanya dilakukan oleh seorang room attendant pada saat dia melakukan first checking atau pengecekan awal. Jadi di sana setelah dicek searah dengan jarum jam, jika menemukan kerusakan pada salah satu komponen yang ada di kamar ataupun di kamar mandi, ini kita melapor kepada pihak engineering untuk melakukan perbaikan atau penggantian. Seperti itu, Ibu. Betul, bagus jawaban dari Nilo. Kalian rata-rata sudah paham untuk form-form ya. Baik, sebelum Ibu lanjutkan ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu belum, lanjutkan Bu. ya. Nah, sekarang untuk membahas gas supplies dan gas amenities. Sebelum kita lanjut ke jenis-jenis gas supplies dan gas amenities, Ibu akan jelaskan. Jadi, gas supplies itu adalah barang-barang atau perlengkapan tamu yang disiapkan di dalam kamar tamu tersebut, baik di dalam kamar mandi maupun di tempat tidur yang sifatnya bisa habis. Apabila tidak habis, itu boleh dibawa oleh tamu ketika check out. Untuk gas amenities itu adalah
Bahan-bahan atau barang-barang keperluan tamu yang disiapkan di dalam kamar yang sifatnya hanya untuk kenyamanan tamu selama tamu tersebut menginap. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, Pak Ai stop. Pause. Kenapa? Iya. Nggak Kenapa? gerak. Nggak gerak. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Lanjut. Langsung ini. Iya, langsung. 3, 2, 1, mulai. Oke. Baik, untuk contoh G11 di sini Ibu menampilkan gambar. Yang pertama yaitu ada hand soap. Kemudian yang kedua ada dental kit. Yang ketiga ada toilet paper. Selanjutnya untuk guest amenities, Ibu berikan dua contoh di sini, yaitu adalah gelas dan ashtray. Mohon maaf, Baik. Bu. Mohon maaf gambarnya, Bu. Nggak Baik. kelihatan. Iya, gambarnya Ibu tidak muncul, Ibu. Baik. PowerPoint-nya nggak sebentar. muncul. Baik, sebentar. Sudah bisa? Sudah. Sudah, Bu, dalam proses. Baik. Jadi ini ya, yang untuk guest supplies itu ada hand soap, ada dental kit, dan juga toilet paper. Kemudian untuk guest amenities, Ibu tampilkan dua gambar di sini, yaitu gelas dan ashtray. Nah, dari penjelasan Ibu mengenai guest supplies dan guest amenities, nanti kalian harus melengkapi sendiri. Jadi kalian boleh membuka di e-booknya Bu Endang yang sudah ada, kemarin sudah kirim ketika di pertemuan pertama, atau kalian boleh search di Google. Jadi dari manapun sumbernya, yang jelas harus kalian tahu siapa sih yang memberikan informasi ini. Misalkan dari Bu Endang berdasarkan sumber dari Rumakso, atau misalkan dari Richard Sihite. Paham ya anak-anak? Ya, Bu, paham. Paham, Ya, Ibu. paham, Bu. Baik, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, untuk pembahasan hari sekarang itu mengenai cleaning material. Ada yang tahu pengertian dari cleaning material berdasarkan informasi yang kemarin? Ya, Bu. Saya Material Bu. itu. Silahkan. Ya, Bu. Ya Bu, saya Bu. Ya, silahkan. Siapa, Bu? Apa Bu? Siapa, Ibu? Arif ya, Arif pertama tadi ya yang bilang mau jelasin ya. Ya, Bu. Baik, silahkan Rif. Ya, cleaning material itu adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membersihkan, Bu. Bahan-bahan yang digunakan untuk membersihkan. Jadi bisa untuk membersihkan seluruh perabot atau alat-alat yang ada di kamar tamu. Nah, tetapi sebelum kita menyentuh ke dalam bahan-bahan ini digunakan untuk kamar tamu, terlebih dahulu nanti kalian harus menggunakannya ketika membersihkan troli. Baik, sekarang untuk bahan pembersih dari gambar ini kalian kan sudah bisa melihat ya. Sudah, Bu. Ya, Baik, Bu. Ibu akan tanya apa namanya atau bahan pembersih apa yang digunakan untuk membersihkan wastafel. Ada yang bisa menyebutkan dari gambar-gambar ini? Silahkan Arif. Wastafel menurut pengalaman saya waktu training menggunakan MPC. Oke, apa kepanjangan MPC, Rif? Multi purpose cleaner, Bu.
Oke, berarti bahan pembersih yang multiguna digunakan untuk proses pembersihan yang ada di kamar tamu. Baik, untuk selanjutnya, bahan pembersih yang digunakan untuk membersihkan kayu disebut apa? Saya Bu. Oh, silahkan Ai dulu ya Nilo. Ya Bu. Ibu. Silakan. Iya Bu, yang digunakan untuk membersihkan kayu itu namanya furnicine. Salah satu jenisnya adalah wooden polish Ibu. Baik, betul. Pertanyaan terakhir nih, ini Ai nih harus jawab nih. Pengharum ruangan itu yang disemprotkan di dalam kamar biasanya disebut dengan istilah apa, Ai? Pewangi Bu atau air freshener. Pinter. Nah, perlu diingat karena kita itu berada di bidang hospitality service, bergerak dalam bidang jasa, segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berdasarkan dengan etika. Sama seperti ketika kita memilih produk, kita tidak boleh menyebutkan merek atas suatu brand, suatu perusahaan, karena dikhawatirkan nanti akan terjadi membanding-bandingkan antara satu merek dengan merek yang lain. Baik, Ibu perjelas lagi. Jadi bahan pembersih atau cleaning material itu antara lain yang Ibu tampilkan. Yang pertama itu MPC yang berfungsi untuk membersihkan wastafel, kemudian toilet cleaner itu untuk membersihkan kuman-kuman yang ada pada toilet. Kemudian floor cleaner itu bahan pembersih yang digunakan untuk membersihkan lantai. Biosodal itu bahan pembersih yang digunakan untuk membersihkan peralatan makanan dan minuman yang ada di dalam kamar tamu. Kemudian wooden polish, bahan pembersih yang digunakan untuk membersihkan perabot yang terbuat dari kayu. Nah, air freshener ini biasanya digunakan ketika kegiatan terakhir nanti yang akan dilakukan oleh room attendant pada saat membersihkan kamar. Ada pertanyaan untuk cleaning material anak-anak? Sudah jelas Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, selain ada cleaning material bahannya, sekarang kita bahas mengenai cleaning equipment. Cleaning equipment itu merupakan alat-alat yang digunakan untuk pembersihan. Nah, sekarang Desi, ada Desi? Ya Bu. Des, sekarang coba bantu Ibu Des menyampaikan kepada teman-temannya. Ibu sudah pasang gambar, Ibu sudah pasang istilahnya. Coba Desi bacakan dan coba Desi terangkan dari cleaning equipment yang Ibu tampilkan ini ya Des. Baik Bu. Silahkan. Equipment yang tampil dalam PowerPoint Ibu itu yang pertama ada hand glove. Jadi hand glove di sini itu berupa sarung tangan yang kita gunakan ketika saat melakukan pembersihan, sehingga tangan kita terlindungi dari bahan-bahan pembersih, karena bahan pembersih kan dia kalau kena tangan itu nantinya sensitif Bu, ada yang sensitif jadi kan bisa gatal, kadang panas. Betul. Yang kedua, semua ya Bu ya, apa satu Betul, aja? karena Desi kemarin kan waktu on the job trainingnya bagian housekeeping. Ya Bu. Baik, silahkan. Yang kedua, Yang kedua itu ada toilet bowl brush. Jadi toilet bowl brush ini digunakan untuk membersihkan toilet bowl-nya Bu, sehingga benar-benar bersih nanti. Jadi nggak boleh pakai sikat biasa, harus menggunakan toilet bowl brush ini.
Nah, kemudian ada spong yang kita gunakan. Nah, biasanya spong ini kita gunakan untuk saya anggota training kemarin itu dipakai saat pembersihan kaca, Bu. Jadi sebelum kita pakai alat yang disebut dengan glass sweeper, itu kita pakai spong dulu sehingga hasilnya lebih bersih. Nah, Baik. Cleaning cloth ini biasanya kita pakai dusting. Kita pakai dusting itu kayak ngelapnya aja, dry maupun damp gitu ya. Nah, dan terakhir itu ada glass sweeper, di mana namanya glass sweeper berarti digunakan untuk membersihkan kaca. Terima kasih Bu, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Desi, penjelasannya sangat bagus. Nah, dari penjelasan Desi, berdasarkan dengan on the job training, ada beberapa hal yang mau Ibu luruskan berdasarkan dengan buku elektronik yang sudah dipelajari selama ini. Jadi, spon itu berbeda dengan yang namanya glass washer. Jadi, spon ini digunakan untuk membersihkan. Kalau yang soft, yang berwarna kuning, lihat ya anak-anak. Oke, kalau yang Ibu, mohon maaf, wilayah Ya. saya tidak muncul, Bu. Maaf, wilayah Oh, ya. saya tidak muncul. yang lain Muncul Bu, juga. di saya muncul. Oh, baik. Iya, berarti maaf, Nilu, ini kayak jaringan saya, Ibu ya, mohon Oh maaf. iya, nggak apa-apa Nilu. Baik, tapi Nilu bisa menyimak ya penjelasannya Ibu ya? Bisa, Ibu, bisa. Baik. Nah, jadi untuk spons ini kan ada dua bagian. Untuk yang hijau itu disebut dengan hard pad atau pad yang keras. Kalau yang kuning ini itu disebut dengan soft pad. Nah, dari dua bagian ini itu ada fungsinya masing-masing. Kalau untuk yang hijau yang agak keras itu digunakan untuk dinding kamar mandi. Kalau yang soft ini bisa digunakan untuk mencuci peralatan makanan di mana dicampur dengan sedikit biosoda. Paham anak-anak? Ya Bu. Paham, Ibu. Baik. Nah, kemudian Desi tadi menjelaskan nih, Bu, spons itu digunakan untuk membersihkan kaca, Bu, supaya hasilnya lebih bersih gitu ya, berdasarkan dengan salah satu hotel yang ditempati Desi on the job training. Nah, tetapi ada jenis glass sweeper itu ada dua, yaitu glass washer dan glass sweeper. Ada salah satu hotel yang memang menggunakan glass washer di depannya, baru kemudian ditarik dengan glass sweeper. Nah, tetapi untuk pembelajaran kali ini, karena proses pembersihan kamarnya nanti itu waktunya hanya 30 menit, jadi kita ambil yang paling cepat ketika proses pembersihan di kamar. Ada pertanyaan anak-anak? Sudah jelas. Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas Bu. Nah, karena kalian sudah jelas dan saya rasa kalian sudah paham untuk materi saya, sekarang kalian boleh mengunggah untuk link LKPD-nya. Nah, di mana kalian akan mengerjakan tugas diskusi berkelompok. Jadi, kelompoknya kita urutkan saja dari absen 1 sampai dengan 6 kelompok 1, absen 6 12 itu kelompok 2 dan seterusnya. Nah, di sini kalian harus sudah membaca materi tentang perlengkapan pada KB2 ya, di modul e-book kemarin. Kemudian diskusikannya itu untuk membahas rincilah kebutuhan perlengkapan kamar apabila ada kamar check out 5 dan guest in house 3. Kemudian kalian buat jawaban. Jawabannya boleh kalian diskusikan melalui WA group ataupun menggunakan media yang lain. Nah, kemudian nanti perwakilan dari masing-masing kelompok akan memberikan presentasi atau menginformasikan pada Ibu, suaranya
Tidak sesuai bisa saya dengar lagi. LKPD. Paham ya anak-anak? Ya, Bu. Baik, silahkan Ibu, dikerjakan. Waktu kalian adalah 5 menit, dimulai dari sekarang. Ya, Bu. baik Ibu. Silahkan ya. Kalian pastikan mengerjakan itu dengan teliti. Tidak perlu terburu-buru karena waktunya masih 5 menit. Ketika menemukan hal-hal yang menurut kalian kurang yakin atau rancu, kalian boleh menanyakan kepada saya. Silahkan. Ibu, saya izin ke toilet sebentar, Ibu. Panggil. Berapa menit lagi, Bu? Masih berapa lama Bu waktunya? Masih 4 menit lagi. Baru jalan 1 menit. Tenang-tenang aja kalian ya. Komunikasikan baik-baik sama kelompoknya ya. Ya, Bu. Ibu, saya udah kembali ya, Ibu. Oh ya, silahkan dilanjutkan Nilu. Masih ada waktu 3 menit lagi Nilu. Di mana ada yang sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Oh ya. Nilu baru mengerjakan ya Nilu? Iya, Bu, kan jeda ke toilet, Bu. Iya, nggak apa-apa, Ibu tunggu.
30 detik lagi. Baik, sudah selesai ya. Sudah, Bu. Arif, Ae, Nilu, Desi. Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, Bu, sudah, Bu. Oke, baik. Jika sudah kalian diskusikan dan sudah dapat menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing, nah sekarang giliran kalian nih menginformasikan kepada ibu dan juga teman-teman yang lain hasil dari diskusi kalian. Oke, kita mulai dari kelompoknya, kelompok 1 yaitu AE. Silahkan AE dikomunikasikan untuk hasil diskusinya. Ya, baik, Bu. Baik, Bu, dari hasil diskusi. Bentar, Bu. Oh ya, Kita pause dulu ya. Mana ini teh? kenapa? Kenapa Pak? Oke. Dari setiap kamar dikali 8 kamar sama dengan pillowcase-nya 2 buah di setiap kamar dikali 8 kamar, sehingga towel 2 buah dikali 8 kamar. Oh baik, berarti kalau jumlah kamarnya itu 8, untuk linennya contohnya sheet berarti ada 3 ya Ae? Ya, Bu. Nah berarti berapa tuh yang disiapkan di dalam troli Ae? Yang disiapkan adalah 24. Betul. Baik, yang lain paham ya untuk perhitungan yang disiapkan oleh AE karena AE menghitungnya untuk linen. Paham ya? Ya, Bu. Iya, Paham. Bu. Paham, Baik. Bu. Sekarang untuk kelompok 2, silahkan Arif. Baik, Bu. Untuk kelompok 2 mengenai gas supplies itu diisi setiap kamar 2 buah kecuali kom 1 dan sanitary bag 1. Itu, Bu. Berarti sebagai contoh misalkan dental kit tamunya menginap satu kamar 2 orang ya Rip ya. Karena itu ada 8 kamar berarti 8 dikali 2 2. Wah. berarti total yang disiapkan adalah 16. 16. Paham ya? Baik, selanjutnya kelompok Paham, 3 Bu. Desi. Desi, Baik, Bu ya. silahkan Des. Jenis kamar yang saya anggap semuanya double bed itu dengan 2 orang tamu dalam satu kamar, sehingga perhitungannya saya jumlah kamar disiapkan masing-masing item 2 buah, Bu. Oh, berarti sama ya dengan pemikiran dari kelompoknya AE dan juga kelompoknya Arif. Baik, dari jawaban kalian itu semuanya benar. Jadi setiap item itu harus dihitung atau dipahami berapa sih yang harus dibawa untuk membersihkan kamar. Jadi nggak boleh tiba-tiba kalian bawa berapapun asal bawa. Karena seperti tadi yang jelaskan Arif bahwa housekeeping report itu adalah laporan untuk status kamar, kamar yang tinggal, dan juga kamar-kamar yang akan didatangi oleh tamu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kemudian dari diskusi kelompok kalian, ada pertanyaan? Sudah, Bu, sudah. Jelas, Ibu. Nah. Jelas ya. Jika tidak ada pertanyaan, kalian siapkan energi, siapkan pemikiran lagi. Kita akan masuk ke post test atau tes yang harus kita lakukan di akhir
pembelajaran. Baik, Bu. Oke, Baik, Ibu. sebentar Ibu siapkan dulu linknya. Nggak susah kan Bu soalnya? Enggak. Dari penjelasan kalian semua saya rasa ini dapat dapat dikerjakan dengan cepat dan saya yakin hasilnya pasti memuaskan. Sudah kelihatan anak-anak untuk linknya? Sudah. Ya Bu. Baik. Bu. Oke, sekarang silahkan kalian klik link tersebut, silahkan dikerjakan. Nah, ikuti panduan pengerjaan soal ya. Berdoa dulu, kemudian isikan nama, isikan tanggal, dan juga kelas kalian. Silahkan dimulai dari sekarang. Waktunya maksimal 5 menit. Jadi kalau nanti misalkan sebelum 5 menit sudah ada yang selesai, kalian informasikan ke Ibu ya. Ibu juga melihat di sini hasilnya. Baik, Silahkan Bu. dikerjakan. Baik, Bu. Dari soal-soalnya mudah dimengerti kan ya? bisa Bu. Bisa Baik, dijelaskan. silahkan dikerjakan. Memang banyak istilah bahasa Inggris ya Bu. Iya, karena kita itu harus mulai membiasakan diri Rip, berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Karena tamu kita itu ada lokal dan juga ada orang-orang yang dari luar negeri. Baik Bu. Ya, silahkan. Bu, saya udah, Bu. Oh, Nilu sudah. Baik, Nilu. Sambil nunggu yang lain, Ibu cek dulu di sini ya, Nilu. Iya, Bu. Mudah-mudahan 100 nih, Bu. Oh, Nilu di situ skornya langsung tampil ya. Bagaimana yang lain? Sudah apa belum? Tunggu. Baik. Bentar lagi Bu. 2 menit lagi ya. Ini ada soal hitungan Bu, jadi dihitung dulu. Ya, yang teliti kayak tadi. Sudah, Desi, Ae sama Arif sudah apa belum? Satu lagi Bu. Baik. Sudah Bu, selesai. Sudah, Arif sudah. Tinggal Ae sama Desi. Gimana ini kabarnya? Sudah, Bu. Sudah. Ae sudah, Desi? Ya Bu, Oke, sudah. Ibu cek sebentar ya.
untuk memastikan keberhasilan kalian dari skor. Oke. Ibu sudah lihat hasil tesnya. Alhamdulillah nilai kalian bagus-bagus. Berarti materi yang Ibu sampaikan semuanya bisa kalian serap, sehingga di tes ini kalian nilainya 100 semua. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini nih rangkuman. Nilu. Ya, Bu. Nilu, silahkan rangkumkan materi Ibu Nilu dari awal tadi sampai dengan yang terakhir. Silahkan Nilu. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Baik teman-teman, saya akan coba menyampaikan rangkuman materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang prepare trolley, yaitu menyiapkan bahan dan alat kerja yang perlu kita gunakan nanti pada saat kita membersihkan kamar. Nah, pada saat kita melakukan prepare trolley, yang perlu kita siapkan, yang pertama itu ada formulir, kemudian ada gas supplies dan amenity, kemudian ada cleaning supplies dan cleaning equipment, kemudian ada linen. Nah, untuk penyiapan atau jumlah bahan yang akan kita bawa itu kita menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan serta jumlah kamar yang akan kita bersihkan dan jumlah tamu yang menginap di kamar tersebut. Tentunya sesuai dengan yang diajarkan Bu Endang di e-booknya itu, kita juga melihat kita juga perlu menyediakan yang namanya parstok atau cadangan. Jadi kurang lebih seperti itu Ibu. Terima kasih. Ibu bisa dengar suara saya? Teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa. Iya. Baik, Bu, Ibu Endang bisa dengar suara saya, Ibu? Bu Endang? Cek pause dulu ya. Baik, dari rangkuman yang disampaikan oleh Nilu, itu sudah betul sekali. Berarti kalian fokus mengikuti pembelajaran Ibu. Tetapi untuk memastikan keyakinan Ibu bahwasannya kalian sudah sangat paham atas materi Ibu, Ae, kemudian Desi, Arif, dan Nilu dan Surya, ada pertanyaan tidak? Atau sudah paham sekali sama seperti yang disampaikan oleh Nilu? Paham? Paham Bu. Baik. Jika sudah paham, kalian sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan begitu baik, tertib. Kemudian sekarang Ibu informasikan bahwasannya untuk prepare trolley itu mengenai apa sih yang harus dipasang atau yang diletakkan di troli untuk kita bawa ke dalam kamar. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana kita menentukan penataan pada troli. Jadi kita akan melakukan praktek untuk pertemuan selanjutnya. Nah, baik, untuk menutup pertemuan kita hari ini, tadi kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa supaya materi kita itu barokah. Silahkan Arif dipimpin untuk doanya. Teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, jaga kesehatan, patuh kepada orang tua, lakukan ibadah dengan baik. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.